Setelah Jackson F. Tiago mengomentarin konten taktik sepak bola aku teman-teman, kali ini pelatih PSIS Semarang, Dragan Djukanovic mengomentarin konten membedah strategi sepak bola aku teman-teman. Ini dia. God, ulang coba-coba. Nah teman-teman, semoga puasa kalian hari ini mendapatkan pahala yang sangat-sangat banyak teman-teman, amin. Nah kali ini teman-teman, kita bakal membahas sedikit yang berbeda. Nah kemarin teman-teman, pada saat pertandingan Persebaya melawan Persipura dengan skor 3-4, Jackson F. Tiago, pelatih daripada Persipura Jayapura, mengomentarin konten tersebut. Nah mungkin kalian sudah menonton video tersebut atau belum. Nah kalau yang belum, mungkin bisa kalian tonton kembali teman-teman. Nah kali ini teman-teman, aku ada mendapatkan komentar kembali dari beberapa konten aku. Ini menjawab pertanyaan dari pengikut dari Instagram. Nah jadi dia bertanya, nama nggak usah aku bilang lah ya, udah kenal lah kalian nih, udah kenal mungkin. Jadi dia bertanya, tapi ada nggak bang yang komen saat abang ngebuat video itu, maksudnya yang komen itu orang yang abang analisis. Nah kayak kemarin Coach Jackson F. Tiago, ini bener-beneran ada nih, ini aku screenshot ya. Nih teman-teman, beneran ada kan. Nah jadi teman-teman, ada baru-baru ini konten aku membahas taktik PSIS. Nah lebih tepatnya strategi Prendy Saputra teman-teman. Kalian tahu nggak Prendy Saputra, pemain dari PSIS Semarang yang bermain di posisi bek kiri teman-teman. Pada saat itu aku membahas permainan Prendy Saputra, yaitu dalam hal melempar bola, lemparan dalam yang selalu jauh teman-teman. Dari beberapa kali kesempatan dia semua melakukan lemparan jauh. Nah kali ini aku bakal membahas di sini. Nah pada saat aku mengupload konten tersebut teman-teman, dan tak disangka dan tak diduga, nah pelatih daripada PSIS Semarang, Dragan Djukanovic teman-teman, mengomentarin konten tersebut. Konten aku yang membahas strategi lemparan ke dalam PSIS. Nah kalian mungkin menganggap dalam tanda kutip, mungkin ya, nggak semua, mungkin ada yang menganggap, wah kalau lemparan ke dalam susah loh melakukan strategi tertentu, taktik tertentu. Nah kalau di Liga Inggris teman-teman, liga-liga luar, dari lemparan ke dalam juga dia bisa memanfaatkan skema-skema lemparan ke dalam untuk menciptakan peluang, menciptakan gol. Nah salah satu tim yang melakukan itu teman-teman, yaitu Liverpool, dengan memanfaatkan lemparan ke dalam. Nah di Indonesia salah satu hal yang menariknya itu aku bahas teman-teman, yaitu PSIS Semarang di bawah asuhan Dragan Djukanovic, dan siapa yang berperan dalam strategi lemparan jauh tersebut teman-teman, yaitu pemain PSIS Semarang, Prendy Saputra. Jadi teman-teman, dibalaslah konten aku tersebut, dikomentarin, lebih tepatnya teman-teman langsung ke IG aku, Instagram aku teman-teman. Dan pada saat itu memang aku tag ke beliau juga kan untuk menonton video aku ini teman-teman. Nah akhirnya dibalas pada saat itu juga malam teman-teman, aku tag ya, tepatnya Insta story aku teman-teman, aku tag ke Dragan Djukanovic, kemudian dibaca dan dibalas teman-teman. Nah jadi aku nggak boleh menunjukkan ataupun DM, privacy teman-teman, privacy, tapi sedikit gambaran yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Ini teman-teman, nih Coach Dragan Djukanovic itu teman-teman. Kalau misalnya isi pesannya nggak bisa aku bilang ya. Nah setelah Coach Dragan Djukanovic, pelatih PSIS, melihat konten aku tersebut, kemudian kami bertukar pikiran, bukan bertukar pikiran sih, setidaknya berkomentar, membahas tentang ya keadaan sekarang, kesehatan. Jadi teman-teman, aku tag Dragan Djukanovic. Nah ini teman-teman, aku tagnya, buktinya nih. Maka kalian follow Instagram aku ini ada apa ya, masih bertinggalan, aku tag Dragan Djukanovic, kemudian dibalas Dragan Djukanovic teman-teman. Nah pertama dibuatnya di instastorynya seperti ini teman-teman, di repost nya. Nah ini aku luar biasa sih, nggak nyangka banget sih. Nih teman-teman, ini di repost nya, kelihatan di repost nya Dragan Djukanovic itu teman-teman. Nah aku buat di sini teman-teman, thank you coach, semoga PSIS semakin baik. Itu thank you coach, semoga PSIS semakin baik. Nah kemudian dibalas dari Instastory juga teman-teman, ini sebelum DM, dari Coach Dragan Djukanovic juga. Apa dibalasnya seperti ini guys, di repost kembali guys, dengan sedikit tambahan tulisannya seperti ini guys, seperti ini. Nah nampak nggak tuh, bravo Tommy bilangnya, bravo Tommy.
Nah, jadi di sini teman-teman nggak bisa aku bilang isi DM nggak boleh ya, privacy. Nah, dari situ teman-teman bicara dan ya semoga sehat dan kembalilah sepak bola ini dalam keadaan baik kembali ya, stay healthy. Nah, kemudian teman-teman itu selesai Dragan Djukanovic. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang membalas ataupun mengomentarin ataupun meng-like konten aku dari IG juga. Melalui IG. Nah, siapa dia? Salah satunya pemainnya Paulo Sergio, ada Renan Silva, teman-teman. Banyak. Itu salah satu beberapa pemain sepak bola yang aku bahas permainannya, yang dibalasnya langsung melalui IG, di like-nya ataupun di komentarinnya ataupun di repost-nya, teman-teman. Itu beberapa. Sebelumnya udah ada Jackson F. Thiago. Nah, jadi teman-teman itu kita berkaitan tentang pelatih-pelatih yang yang mengomentarin konten aku. Nah, jadi teman-teman dari situ belum ada ya sampai sekarang yang komen yang menyatakan bahwa ketidaksetujuannya terhadap konten-konten ini. Dan menariknya teman-teman, ada beberapa ya dalam tanda kutip ya, maksudnya, ada beberapa orang menawarkan ke aku untuk membuat konten ke beberapa platform yang dia milikin. Nah, aku bukan yang maksud aku menolak, ini bukan untuk kepentingan pribadi aku untuk meraup uang. Bukan, aku jelas teman-teman di sini untuk memberikan edukasi ya, pengetahuan aku tentang sepak bola ya aku bagi. Di sini tempatnya, platform yang mungkin menurut aku cocok, bukan untuk menghasilkan ambil kontrak sana, ambil kontrak sini, dapat uang dengan dengan membahas pemain-pemain ataupun membedah taktik. Enggak. Yang penting teman-teman untuk mengedukasi, dan mengedukasi ini penting teman-teman, khususnya untuk Liga Indonesia. Mungkin untuk liga di luar, Liga Inggris, Liga Spanyol, liga manapun itu, liga-liga Eropa, top Eropa, mungkin udah banyak yang membahas konten-konten seperti ini. Siapa-siapa aja dia, mungkin kalian udah tahu teman-teman. Nah, khusus di Liga Indonesia, segmen-segmen ini jarang dibahas, walaupun ya banyak konten-konten kreator yang membahas sepak bola Indonesia. Nah, tapi aku ingin melakukan hal berbeda teman-teman, lebih ke dalam taktik bermain, strategi bermain, kunci dalam permainan, statistik dalam permainan. Kok bisa permainannya seperti ini, kok bisa permainan seperti itu. Nggak ada maksud sama sekali untuk meraup keuntungan dari hal-hal seperti ini. Nggak ada dari hal-hal seperti ini. Yang penting teman-teman mengedukasi. Nah, karena kapan lagi teman-teman kalau misalnya nggak sekarang kita memberikan edukasi ke penonton-penonton Liga Indonesia? Kapan lagi kalau nggak dimulai dari sekarang itu? Terus teman-teman, kenapa penting edukasi terhadap Liga Indonesia juga? Nah, kita berharap teman-teman penonton supporter dari Liga Indonesia juga ketika menonton pertandingan tersebut kan bisa juga mendapatkan ilmu. Wah, ternyata permainannya si tim ini bermainnya seperti ini, misal bermain direct. Wah, ternyata tim aku ini bermain dengan one to touch, 1-2 sentuhan. Wah, ternyata klub aku ini menggunakan formasi 4-1-4-1 ataupun 4-2-3-1 ataupun 4-3-3 ataupun 4-4-2, berubah bertransformasi menjadi formasi 4-1-4-1, 4-3-3 ataupun 4-2-1-3 dan seterusnya teman-teman. Itu yang perlu kita pelajarin, dan bagaimana cara tim kita membangun serangan, tim kesukaan kita. Apalagi kalau supporter yang sangat menyukai timnya, pasti paham banget tuh bagaimana cara tim membangun serangan. Dari bawah, dari tengah, dari depan, ataupun langsung melakukan direct ke depan. Itu pasti teman-teman mengetahui. Nah, dari situlah teman-teman aku ingin mengangkat lebih banyak Liga Indonesia, karena ya Liga Indonesia teman-teman harus kita berikan edukasi terus menerus. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, tingkat kepelatihan di Liga Indonesia harus kita tingkatkan. Salah satu ucapan dari Luis Milla. Nah, untuk Indonesia harus sering meningkatkan kualitas kepelatihan dengan banyak ikut kursus dan sebagainya teman-teman. Dan ketiga, perlunya kita teman-teman ada konten creator ataupun penganalisis sepak bola di Liga Indonesia yang disiarkan ke publik tentang bagaimana sih cara permainan itu, bagaimanakah sistem permainan itu ya, secara umum biar bisa dipahamin banyak orang, biar bisa dipahamin banyak penonton. Kok bisa tim kalah, kok bisa tim yang menang. Nah, kita bicara berdasarkan permainan, bukan berdasarkan ketidaksukaan atau apa atau gimana, seperti itu teman-teman. Tujuannya ya yang pasti untuk lagi dan lagi harus bilang untuk mengedukasi para penonton yang ada di Liga Indonesia. Nah, mungkin ada juga konten aku teman-teman yang membahas sepak bola luar juga, tentang Barcelona, tentang Juventus dan sebagainya. Banyak lah klub-klub dari Australia, klub dari Timor Leste, banyak lah teman-teman. Jadi nggak heran juga pada saat aku mengupload, banyak juga tuh yang bilang bahwa aku fansnya ini. Kalau aku upload Melbourne United teman-teman, Melbourne Victoria,
aku dibilang fansnya ini. Sedangkan kalau aku upload Lalenok United, klub dari Timor Leste, aku dibilang fans Lalenok. Kalau aku upload klub C, aku dibilang supporter dari kelompok C. Kalau aku upload klub D, dibilang aku supporter klub D. Kalau aku upload kelompok E, dibilang aku supporter dari kelompok E. Dan seperti itu teman-teman. Nah, jadi aku harap di sini ya kita bicara juga di komentar-komentar juga. Aku harapkan bisa kita semakin membahas dan mendiskusikan, bukan sekedar merequest, bang bahas ini bang bahas itu bang. Nah, kita bicara dengan edukasi, dengan statistik ataupun dengan analisa-analisa kalian yang sangat-sangat menarik yang bisa aku tunggu dan aku nantikan. Nah, mungkin video sampai sini teman-teman. Jadi jawabannya apa? Apakah ada orang yang marah ketika aku bahas ataupun mengomentari ataupun tidak suka ketika aku membahas pemain-pemain atau pelatih-pelatih tersebut yang ada di Liga Indonesia? Untuk sekarang, sampai sekarang jawabannya tidak ada. Nah, jadi jawabannya tidak ada. Nah, mungkin teman-teman sampai situ aja videonya. Kalau suka kan videonya, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.